Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Septian, NIM 289215031, program studi manajemen, kelas reguler plus, mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan, dosen pengampu Bapak Dr. Agus Khalik SEMM. Baik, kali ini saya akan membahas tentang bank syariah untuk ujian tengah semester atau UTS. Bank syariah merupakan salah satu aplikasi ekonomi syariah Islam dalam mewujudkan nilai-nilai dalam ajaran Islam yang mengatur bidang perekonomian umat yang tidak terpisah dari aspek-aspek ajaran Islam komprehensif dan universal. Komprehensif arti ajaran Islam merangkum seluruh aspek kehidupan sosial kemasyarakatan termasuk di bidang ekonomi. Universal bermakna syariah Islam dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat tanpa memandang perbedaan ras, suku, golongan, dan agama sesuai prinsip Islam sebagai rahmatan lil alamin. Bank syariah yaitu bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam yang mengacu ketentuan dalam Al-Quran dan hadis. Adapun pengertian dari prinsip syariah sebagaimana disebut pasal 1 angka 13 Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan menyebutkan sebagai berikut. Prinsip syariah adalah aturan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil muharabah, pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal atau musyawarah, prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan muharab atau pembiayaan barang modal berserta sewa murni tanpa pilihan, ijarah atau dengan ada pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewakan dari bank oleh pihak lain. Sedangkan di Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah menyatakan prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam menetapkan fatwa di bidang syariah. Secara umum, konsep perbankan syariah menawarkan sistem perekonomian khususnya kepada lembaga perbankan, yaitu suatu sistem yang sesuai dengan syariat Islam atau prinsip syariah yang sangat berbeda dengan prinsip bank konvensional yang memakai sistem bunga yang mengandung unsur riba yang bertentangan dengan syariah Islam. Pada permulaan perkembangan perbankan syariah menawarkan produk-produk perbankan yang bebas bunga, yaitu muharabah atau musyawarah. Dua, produk yang diasumsikan berdasarkan sistem bagi hasil yang lebih dikenal sebagai profit and loss sharing, untung dan rugi. Dengan dua produk itu bank tidak beroperasi dengan bunga bank, tetapi berbagi hasil dengan nasabah. Kinerja bank syariah yang meliputi perkembangan aset, penghimpunan dana, dan pembiayaan, di mana perkembangan kegiatan bank syariah berada pada tahap pertumbuhan yang semakin tinggi dan niat masyarakat terus dan mau memakai produk perbankan syariah. Perbankan syariah melakukan penyaluran dana kepada masyarakat dapat melalui prinsip bagi hasil, yaitu salah satunya akad pembiayaan musyawarah.
dengan menggunakan prinsip bagi hasil baik bank syariah maupun nasabah secara bersama-sama menanggung resiko usaha dan bagi hasil usaha berdasarkan metode bagi untung dan rugi atau profit loss and sharing, atau metode bagi pendapatan revenue sharing antara kedua belah pihak, bank syariah dan nasabahnya, berdasarkan nishab yang telah disepakati sebelumnya dalam melakukan transaksi investasi ini. Nasabah perbankan syariah dapat difasilitasi melalui akad pembiayaan musyawarah. Menurut penjelasan pasal 3 Peraturan Bank Indonesia nomor 9/19/PBI/2007 tentang musyawarah adalah transaksi penanaman dana dari pemilik dana, dua atau lebih pemilik dana atau barang untuk menjalankan usaha, ketentuan sesuai syariah, pembagian hasil antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan porsi modal masing-masing. Selanjutnya, dalam penjelasan di atas, pasal 19 ayat 1 huruf C Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan akad musyawarah adalah akad kerja antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dalam ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai porsi dan masing-masing. Jadi pembiayaan musyawarah ini merupakan transaksi yang bersifat investasi dalam rangka penyediaan modal atau barang usaha yang dilakukan secara bersama atau dua pihak memberikan kontribusi modal dengan membagi keuntungan berdasarkan nishab tertentu sesuai dengan secara porsi berdasarkan modal masing-masing sebagaimana yang telah disepakati dalam kontrak atau akad. Perjanjian atau akad dalam pembiayaan musyawarah juga prinsip dengan perjanjian pengikat pada pembiayaan kredit dan di bank konvensional maupun pembiayaan musyawarah mempunyai ciri khas tersendiri oleh konsep yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Perbedaan yang nampak dalam perjanjian atau akad pembiayaan yang dapat pada bank syariah termasuk perjanjian kredit di bank konvensional dapat dilihat dalam bentuk klausul perjanjian akad pembiayaan atau kredit baik yang dibuat perbankan syariah atau bank konvensional. Pada perjanjian musyawarah diperbolehkan kepada bank syariah untuk meminta jaminan atau bro. Hal ini diperbolehkan sesuai dengan fatwa DSN nomor 08/DSN/MUI 4/2000 tentang pembiayaan musyawarah yang tertuang dalam angka 3 tentang modal yakini pada prinsipnya dalam pembiayaan musyawarah tidak ada jaminan, namun untuk menghindar terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan di dalam praktek bank syariah yang dijadikan jaminan barang yang mengadakan pembiayaan oleh bank itu sendiri. Pengadaannya dibiayai oleh bank itu sendiri. Perjanjian pembiayaan musyawarah pada bank
berprinsip syariah tentu tidak mempunyai berjalan dengan mulus. Adanya kalah timbul resiko dalam akad pembiayaan musyawarah. Yakin apabila terjadi kerugian, resiko kerugian yang ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Hal tersebut sesuai dengan prinsip musyawarah yang memiliki keunggulan dalam kebersamaan dan keadilan, baik dalam berbagai keuntungan maupun risiko kerugian. Risiko utama yaitu pembiayaan musyawarah ini adalah risiko pembiayaan yang terjadi jika debitur wan prestasi. Selain risiko pasar, juga dapat terjadi pembiayaan musyawarah diberikan dalam valuta asing, yaitu risiko penggerakan nilai tukar. Selain pembiayaan musyawarah dalam hal ini, bagi hasil masih ada satu pondak bagi hasil dalam perbankan syariah, yaitu yang kita kenal dengan pembiayaan muharabah, yang merupakan transaksi bersifat investasi dalam jangka menyediakan modal usaha untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan bersama antara bank dan nasabah. Menurut penjelasan pasal 3 Peraturan Bank Indonesia nomor 9/19/PBI/2007, mudharabah adalah transaksi penanaman dana yang dimiliki dana hashibul mal kepada pengelola dana atau muharib untuk melakukan kegiatan usaha tertentu sesuai dengan syariah, dengan bagi hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Penjelasan pasal 19 ayat 1 huruf C Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 tentang Undang-Undang Syariah bahwa yang dimaksud dengan akad muharabah yaitu pembiayaan akad kerja atau suatu usaha pihak pertama, malik hashibul mal atau bank syariah yang menyediakan seluruh modal, dan pihak kedua, amil muharib atau nasabah yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank syariah terkecuali pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian. Perkembangan pesat di dunia bisnis dan keuangan juga telah mendorong perkembangan inovasi transaksi-transaksi perbankan syariah yang melalui prinsip syariah secara istiqomah sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, yang kemudian diimplementasikan secara rinci aspek teknis dalam ketentuan perbankan syariah sebagai mana termuat dalam Peraturan Bank Indonesia nomor 9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran serta pelayanan jasa syariah sebagai pengganti Peraturan Bank Indonesia nomor 7/46/PBI/2005 tentang akad, yang kemudian dilengkapi dengan surat edaran Bank Indonesia nomor 10/14/DP BS tanggal 17 Maret 2008 perihal pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan yang dimaksud penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah yang telah ditunjuk kepada semua bank syariah di Indonesia. Penyaluran dana masyarakat tersebut dilakukan berupaya pembiayaan mempergunakan prinsip jual beli bagi hasil sewa menyewa
dan pinjam meminjam. Dengan demikian, produk pembiayaan syariah sesuai dengan penggunaan menurut Undang-Undang Perbankan Syariah, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat 25 menyatakan pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagih yang dipersamakan dengan berupa A. Transaksi bagi hasil dalam bentuk muharabah atau musyawarah. B. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk izarah atau sewa beli dalam bentuk izarah muntai. C. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang, muharabah, salam, dan istinah. D. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang. Dan E. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk izahah untuk transaksi multi jasa berdasarkan persetujuan dan kesepakatan Bank Syariah Indonesia Syariah atau unit-unit syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak membiayai atau memberikan fasilitas dana mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbal tanpa imbal atau bagi hasil. Terima kasih atas penjelasannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.